Saksi ahli di persidangan penipuan gelar akademik dan profesi dokter di Kota Jambi, Hosin Alfani, menyebut bahwa gelar diperoleh mahasiswa yang menyelesaikan perkuliahan. Sidang penipuan gelar tersebut melibatkan terdakwa Erayani alias Ahnaf maksud kami, yang terlibat dalam pernikahan sejenis di Kota Jambi berlangsung di PN Jambi. Ahli yang dihadirkan secara virtual tersebut merupakan pejabat di lingkungan Kementerian Ristek dan Dikti. Hosin menyebut bahwa gelar yang disematkan kepada seseorang harus melalui proses perkuliahan dan menyelesaikan beban pendidikan dengan pengakuan perguruan tinggi tempat menimba ilmu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Jambi ada Darwin Sejabab yang akan melaporkannya. Silakan rekan Darwin. Ya, rekan Firda dan pemirsa, kami sampaikan bahwa kasus pernikahan sesama jenis perempuan yang terjadi di Kota Jambi dan hari ini telah dilakukan persidangan terkait pemalsuan gelar akademik dan profesi dokter yang disematkan oleh terdakwa Erayani. Hari ini dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jambi. Nah, untuk hari ini pemirsa kami sampaikan yang memberikan keterangan adalah saksi ahli yang bernama Hosin Alfani yang merupakan pejabat di Kementerian Ristek Dikti, dan dari keterangan yang baik yang dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum ataupun kuasa hukum serta hakim yang memimpin persidangan tersebut, disimpul dari pernyataan dalam persidangan tersebut bahwa setiap orang yang mendapatkan gelar diperoleh melalui beberapa tahapan di perkuliahan. Beberapa tahapan tersebut yakni setiap mahasiswa yang mendapatkan gelar tersebut telah menyelesaikan beban kuliah yang diberikan sesuai dengan bidang ilmu yang dituntut, yang diemban oleh setiap mahasiswa. Nah, gelar tersebut nantinya diberikan oleh perguruan tinggi tempat mahasiswa tersebut mengabdi dan pada umumnya telah mengikuti perkuliahan dan disahkan melalui wisuda. Dari pada poin-poin yang disampaikan oleh saksi ahli tadi tersebut, untuk masa seseorang untuk mendapatkan gelar tersebut tidak dapat dipastikan berapa tahun. Hanya saja hal itu dipengaruhi daripada tingkat keilmuan seseorang atau tingkat kepintaran dan kemampuan seseorang untuk mendapatkan gelar tersebut. Sehingga gelar yang disematkan oleh terdakwa pada lukisan yang pada saat melakukan pernikahan tersebut tidak bisa dipastikan apakah saat ditanyakan tadi apakah berapa lama bisa seseorang mendapatkan gelar tersebut. Dan di satu sisi tadi ada juga yang gelar yang disematkan oleh terdakwa berupa SART yang merupakan S.Art yang diakuinya sebagai sarjana seni, itu tidak dibenarkan oleh saksi ahli sebab sarjana seni menurut pengetahuan oleh saksi ahli tersebut mendapatkan gelar dengan singkatan SSN. Nah, dari jaksa penuntut umum tadi menyampaikan bahwa dari keterangan saksi tersebut dari keterangan saksi ahli tersebut diperoleh informasi bahwa apa yang disematkan oleh terdakwa pada gelar yang dimilikinya itu ternyata tidak benar. Bahkan dari persidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa tersebut tidak pernah menduduki bangku kuliah ataupun hanya sebatas tamatan SMA. Kemudian daripada kuasa hukum tadi kami mewawancarainya bahwa dari pengakuan terdakwa kepada kuasa hukum menyebutkan bahwa pemberian gelar yang disematkan pada dirinya tersebut merupakan permintaan daripada orang tua korban yang menjadi kekasihnya, dan perkenalan mereka terjadi melalui aplikasi yang disebut atau yang bernama Tantan. Nah, perkenalan mereka itu berlangsung dan kuasa hukum tadi menyebutkan bahwa terdakwa ini memiliki suatu trauma terhadap laki-laki karena terdakwa ini merupakan bagian daripada keluarga broken home. Nah, ketika di aplikasi tersebut terdakwa memiliki kenalan dan yang menjadi korban atau pelapor dalam kasus ini terlanjur sayang pada korban sehingga dia tetap mempertahankan jati dirinya sebagai laki-laki. Dan
Akhirnya pada kasus ini dan mereka melakukan perkenalan dan pendekatan sampai ke jenjang pernikahan, dan diketahui telah menjalin pernikahan selama 10 bulan. Dan dari informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa dari kuasa hukum terdakwa menyampaikan bahwa yang meminta memberikan gelar dokter kepada terdakwa tersebut merupakan permintaan daripada orang tua korban, dibantah oleh orang tua korban sendiri. Bahkan orang tua korban atau ibu dari korban tersebut siap bersumpah bahwa dia tidak pernah meminta hal tersebut kepada terdakwa. Demikian untuk laporan hari ini, Firda dan pemirsa. Baik, terima kasih rekan Darwin atas laporan Anda mengenai update pernikahan sesama jenis di Kota Jambi. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari JPU Kejari Jambi, Sukmawati, dan juga Ineng Sulastri, kuasa hukum terdakwa Rayani. Berikut liputannya untuk Anda. Tidak, dia hanya tamatan SMA. Bu, yang salah satu gelarnya itu tidak benar, yang SART itu. SART ya, yang dibenarkan itu SSN, Sarjana Seni. Tadi cara undang-undang itu nggak boleh ya, Bu? Sekalian. Boleh dan tidak diakui Universitas Indonesia. Undang-undang tentang akademik. Perguruan tinggi. Sudah dengar kan bulan Juni hari Rabu. Dengarkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa gelar dokter itu hanya boleh diberikan kepada mahasiswa yang keluaran dari universitas yang diakuin kemahasiswaannya. Apakah itu dibantah oleh terdakwa tadi? Tidak dibantah oleh terdakwa. Berarti dia mengakui bahwa itu tidak benar yang dilakukan. Dia mengakuin keterangan ahli tadi, dia mengakuin bahwa membenarkan. Terdakwa ini kenal dengan korban itu di aplikasi Tantan. Nah, tak lama berkenalan, kurang lebih sebulan lah. Nah, si korban ini mengajak ke rumah orang tua si terdakwa. Nah, korban menyuruh terdakwa mengasih tahu korban bahwa dia dokter. Ternyata tidak. Nah, karena si terdakwa ini sudah terlanjur sayang katanya, jadi si terdakwa dan korban ini menjalin komunikasi untuk saling menikahi. Nah, supaya cepat dia untuk menikah, jadi si orang tua korban menyuruh bikin gelar itu, bukan kemauan terdakwa. Cuma terdakwa ngasih tahu dia memang tamatan. Nah, untuk cepatnya orang itu melangsungkan pernikahan, dibuatlah cepat-cepat souvenir itu. Bukan niat dari terdakwa untuk menyuruh membuat gelar-gelar itu untuk dipublikasikan ke souvenir. Itu semua dari keluarga korban sendiri. Terdakwa tidak punya apa-apa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.